Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maharani dari kelas A4 strip 22 dengan NPM 22144600125. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan pendidikan Pancasila secara historis, yuridis, kultural, dan filosofis. Di sini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu apa itu landasan pendidikan Pancasila, apa itu landasan pendidikan Pancasila secara historis, yuridis, kultural, dan filosofis. Kemudian, apa makna dari landasan pendidikan Pancasila secara historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Kemudian, apa itu landasan pendidikan Pancasila? Pendidikan merupakan usaha dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila berasal dari kata shila yang berarti batu sendi, dasar, atau alas. Sila juga berasal dari kata shila yang berarti peraturan tingkah laku yang baik, sehingga dapat diartikan bahwa landasan pendidikan Pancasila merupakan sekumpulan materi didikan dan pengenalan akan Pancasila sebagai dasar negara, dan untuk menanamkan ideologi Pancasila itu sendiri kepada anak didik. Kemudian yang selanjutnya, latar belakang landasan pendidikan Pancasila secara historis. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, historis adalah sesuatu berkenaan dengan sejarah, bertalian, atau ada hubungannya dengan masa lampau. Prinsip hidup yang dimiliki bangsa Indonesia tertuang secara baik dalam Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, sehingga secara historis kepribadian bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu latar belakang pendidikan Pancasila secara yuridis. Apa itu yuridis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis merupakan aturan yang dilaksanakan menurut hukum secara hukum. Kemudian, apa itu landasan yuridis? Landasan yuridis adalah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan, permusyawarahan. Landasan yuridis Pancasila terdapat pada alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada latar belakang landasan pendidikan Pancasila secara yuridis, yang terdapat pada sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian sila ketiga,
Persatuan Indonesia. Terdapat pada pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian, pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat pada pasal 22E, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian, pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat pada pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kemudian ayat 2 yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Kemudian ayat 3 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, latar belakang landasan pendidikan Pancasila secara kultural. Apa itu kultural? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kultural berarti berkaitan dengan kebudayaan. Landasan pendidikan Pancasila secara kultural. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki banyak budaya. Kebudayaan bangsa Indonesia dicerminkan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai budaya ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian, latar belakang landasan pendidikan Pancasila secara filosofis. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filosofis artinya berdasarkan filsafat atau pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Kemudian yang kedua, landasan filosofis berarti landasan yang didasarkan atas filsafat atau pandangan hidup. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup, dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk direalisasikan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia merupakan sebuah karya besar bangsa Indonesia dan merupakan lambang ideologi bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar di dunia lainnya. Bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Baiklah, kiranya ini yang dapat saya sampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.